Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Anton Ismunanto, MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Profesor Haji Abdul Wahab. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Yayasan Al-Islam, dan untuk memulai tadarus virtual Yayasan Al-Islam, meskipun yang hadir baru 17, tapi karena kita memanfaatkan waktu, nanti lama-lama akan ada yang bisa masuk, dan kita semua untuk mematikan dari mic-nya, untuk di-mute dulu, untuk supaya nanti tidak mengganggu jalannya acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Anton Ismunanto, MPD, yang menurut catatan dari TP Al-Islam, beliau pernah bersama-sama untuk mengenyam pendidikan di TP Al-Islam, begitu ya Pak Ismunanto ya. Mudah-mudahan nanti Pak Anton kita di Yayasan Al-Islam ini mengadakan atas virtual setiap 2 minggu sekali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang akan kita lalui adalah pertamalah pembukaan, yang kedua muqaddimah atau doa dari Pak Muslihin, barang beberapa menit dulu, kemudian yang ketiga baru pengajian inti, kemudian yang setelah itu Pak Ketua Yayasan, Pak Haji Abdul Ghafur, untuk menyampaikan sambutan sebagai penutupnya. Tetapi intinya adalah pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Anton Ismunanto, MPD, dengan judul Interaksi dengan Al-Quran dari Permukaan Menuju ke Kedalaman, gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya persilahkan Bapak Ibu semuanya membuka acara Tadarus Al-Quran, Tadarus virtual, dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Liridho ilahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya kami mohon Bapak Dr. Andes Muslihin MHum untuk menyampaikan muqaddimah dan sekaligus doa bersama. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa
dipertemukan oleh Allah meski dengan pertemuan virtual. Namun setidak-tidaknya ini bagian dari ikhtiar kita untuk saling membangun koneksi, korelasi, kolaborasi lintas generasi. Mudah-mudahan alumni TK yang mungkin sekarang sudah jadi bapak-bapak, ada alumni TPA, juga Taman Asuhan, juga pengurus yayasan dan keluarganya, serta majelis-majelis pengajian dan keluarga-keluarga terkait kaum muslimin mukmin. Pertama, dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Insya Allah kita laksanakan setiap malam Jumat minggu pertama dan minggu ketiga insya Allah. Meski nanti pengisinya berganti-gantian sambil jalin silaturahim. Berikutnya tentu dalam mukadimah ini karena tadarus virtual kami mengajak supaya ngajinya nanti bisa urut insya Allah. Kali ini kita ngaji Quran surat Al-Baqarah 1 sampai 5 dulu, dan nanti berikutnya selanjutnya bisa mudah-mudahan bisa berkesinambungan. Sebelum kita ngaji, tentu kita sama-sama luruskan niat kita semata mengharap rahmat ridha Allah. Dan selain ngaji secara verbal virtual ini juga mudah-mudahan bisa kita terjemahkan dalam kehidupan yang kita saat ini amanatnya khususnya di Yayasan Al-Islam sudah nampak. Namun untuk bisa rasa andar beni bersama-sama tentu mari bekerja sama, zumalin, zungilmin, zukuwatin. Siapa yang punya ilmu, punya harta, punya kuasa, tentu kepada mereka-mereka yang saat ini sedang dalam kondisi menjadi bapak ibu guru di SD, di TK, di Taman Al-Quran, maupun di kiprahnya tentu butuh gayung bersambut untuk saling meneguhkan itu. Saya rasa itu mari kita dengan mengharap rahmat ridha Allah kita tadarus bersama, dan alhamdulillah ini Adik Ali Maksum ini juga bisa masuk ini dari UMY itu ya, dan yang lain-lainnya saya tidak bisa saya sapa satu-satu, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa tumbuh kembang. Mari kita awali tadarus untuk Al-Baqarah 1 sampai 5 dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alif lam mim zalikal kitabu itulah Alkitab, la raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam Al-Qur'an itu. Hudal lil muttaqin menjadi petunjuk bagi hamba yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah, malaikat,
surga neraka, adanya hisab dan sebagainya. Wa yuqimuna shalah, dan menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang Allah rizkikan kepada mereka, mereka mau menginfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman terhadap Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Zabur, Taurat, Injil, suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Nah, ini unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Nah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap rezeki yang Allah berikan mereka mau berinfak tadi ya. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, terhadap negeri akhirat mereka yakin. Orang yang demikian itu ulaika ala hudam mir rabbihim, tandanya yang mendapat hidayah dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Allahumma amin. Monggo kita cukupkan sebagai awal ini. Kami kembalikan kepada Bapak Dr. Anwar Budianto DA. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslihin. Sebagai mukadimah kita semua adalah membaca Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah pada acara inti, yaitu pengajian pada malam hari ini dengan judul Interaksi dengan Al-Quran. Dari permukaan menuju ke kedalaman oleh Ustadz Anton Ismunanto MPD. Dipersilakan Ustadz, silakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal qala' ya rahman ya rahim. Pak Muslihin, Pak Anwar, Bapak Dr. Abdul Ghafur Ansori, Pak Stoyo, dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati. Ini saya sohir saja ini, saya anak-anak saja yang ingin berbagi pengalaman belajar saja. Karena sebetulnya saya santri Al-Islam dan saya pikir saya bukan alumni, ya saya masih santri saja. Masih itu santrian lah, saya tetap santri saja. Dan alhamdulillah ini satu kehormatan tersendiri, satu kesyukuran bisa bisa bertemu sesepuh Al-Islam yang melalui lembaga ini saya dulu belajar hal-hal yang menjadi fondasi dan menjadi batu pijak untuk belajar di level selanjutnya begitu. Dan kemudian memang sebetulnya saya ini satu angkatan dengan putranipun beberapa orang di sini. Saya satu angkatan ketika TPA itu dengan putranya Pak Marji, dengan putranya Pak Pramudita, itu satu angkatan ya. Dengan Adnan, Rahmi, kemudian Umi, itu satu angkatan lah. Saya masih ingat tuh dulu kalau TPA itu ya oya-oyaan, dan itu pakai duduk-dudukan, nganggo nangis barang, iso-iso dan dolanan bareng. Nah itu masih ingat lah. Tapi kemudian setelah kebetulan saya sampai 2010 itu masih di Babarsari, meskipun kuliahnya di UMS dan sempat kuliah online. Jadi kalau sekarang zamannya online, saya sudah merasakan kuliah online dengan kampus pusat di Malaysia itu tahun 2008 sebetulnya. Jadi online begini sudah sejak 2008 sebetulnya. Tapi stay-nya di Babarsari saja. Tapi sejak 2010 nunggoni santri di Mu'alimin sampai sekarang. Ya sempat nyantri sebentar nanti di Gontor, di Pasar Sarjana Gontor, tapi kemudian segera pulang ke Jogja lagi.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan saya itu agak geli itu. So ya dulu ketika kuliah itu saya juga PPL-nya sebetulnya juga di Al-Islam kok. PPL yang paling menggelikan. Saya itu masih ingat hari Selasa datang minta izin, diizinkan. Lalu pekan berikutnya saya datang ba'da zuhur ngajar siswa kelas 5 cuma 7 orang. Pertemuan pertama perkenalan, kemudian pekan depannya lagi pertemuan kedua cuma main game, pertemuan ketiga diajak ke lapangan, pertemuan keempat gayanya ulangan, kemudian selesai. Pertemuan keenamnya diajak mabit itu. Jadi PPL yang sangat menggembirakan. Cuma 6 kali hadir saya dapat nilai A. Ini luar biasa. Jadi dimudahkan lah. Ya, dan tapi kemudian belakangan kok jadi tahu ternyata banyak yang terhubung itu. Ternyata Pak Musli, Bu Atun itu masih bersaudara dengan teman-teman saya, dengan kawan saya sekamar di Gontor, dengan senior dan sebagainya. Boleh ketemu meneh begitu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, itu sebagai ya, nyambung rasul pada malam ini banyak santri atau anak panti, tapi ternyata untuk menyampaikan materi yang sederhana saja. Saya bukan orang yang mutakhasis atau spesialisasi dalam Al-Quran, tetapi ini hasil dari proses personal ya. Sehingga ketika berbagi ini harapannya juga karena ini personal, lebih punya relevansi dengan person-person yang mendengarkan begitu. Tapi kalau ada kesalahan sangat mohon dimaklumi begitu. Akan tapi ini saya pikir lebih sederhana dibandingkan yang kemarin sempat dimintakan begitu. Kebetulan kami dengan teman-teman buat yayasan yang fokus pada isu pemikiran begitu di bawah arahan Ustaz Hamid Fahmi, Rektor Unida sekarang begitu. Yang malam ini juga mengisi acara Miyumi Pusat yang tiap Kamis malam Jumat begini ya. Tapi kemudian tampaknya isunya terlalu besar sehingga mengambil yang sederhana tapi fundamen begitu ya, dasar, fondasi begitu. Dan ini juga kalau kepada guru-guru yang ada di Al-Islam ini hasil dari belajar di Al-Islam juga sebetulnya. Hanya bedanya dulu di Al-Islam belajar fondasinya, ini lanjutan santri Al-Islam ini sempat belajar lebih lanjut untuk masuk ke taraf selanjutnya begitu. Nah, ini tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, istilah interaksi dengan Al-Quran ini adalah istilah yang muncul di banyak kitab. Nah, misalkan kitabnya Yusuf Qaradawi, judulnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu beliau juga membuat seri selanjutnya seperti Kaifa Nata'amal Ma'al Hadis dan sebagainya dan sebagainya. Jadi interaksi itu bahasa Arabnya juga presisi, ta'amul, amal dengan amal. Kan ketika kita memperlakukan Quran dengan cara tertentu, Quran juga akan memberikan perlakuannya kepada kita dengan cara tertentu juga. Quran ini bukan sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang jamid. Jamid itu sesuatu yang beku, yang tidak punya ruh itu. Sebaliknya Quran ini syarat dengan ruh, syarat dengan jiwa, yang kalau kita hadirkan hati kita, maka Quran pun memberikan dirinya kepada kita. Nah itu dia. Jadi makanya Ali bin Abi Thalib misalkan beliau punya ungkapan istantik Al-Quran. Biarkan Quran bicara. Suruhlah Quran bicara. Ya, karena Quran ini sesuatu yang hidup sebetulnya. Dia dari kalam Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu ya, semua hal yang berhubungan dengan Quran itu mulia. Semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu mulia. Ya, bulan yang di situ turun Al-Quran itu menjadi sayyidus syuhur, yang menjadi induknya bulan-bulan yang kita kenal sebagai bulan Ramadan. Lalu malam yang di situ Al-Quran turun disebut sebagai sayyidul layali, induknya malam-malam, kita kenal sebagai malam nuzul Quran atau Lailatul Qadar. Lalu kemudian malaikat yang menurunkan Al-Quran yaitu Jibril itu menjadi sayyidul malaikat, Jibril alaihi salam. Adapun orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, ya, induknya atau tuannya atau
penghulunya para nabi dan rasul. Nah, kalau kemudian Quran itu membuat setiap yang disentuh itu menjadi mulia, maka ketika kita bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia akan juga mengangkat diri kita, akan memuliakan diri kita. Nah, tetapi kemudian karena Quran itu besar, tidak mungkin Quran itu kita sentuh di satu lapisan saja. Ada banyak lapisan yang perlu kita masuki pelan-pelan, kita perlu berinteraksi dengannya pelan-pelan. Tidak ada persoalan kita sekarang ada di level apa, tetapi kita berharap bahwa kita terus-menerus berinteraksi, hingga kemudian ketika kita nanti mati begitu, kita dalam kondisi sudah ada di bagian yang lebih dalam. Ya, ada yang startnya awal ya, misalkan kami bersyukur dulu belajar Al-Quran dari Abatasa begitu di Al-Islam begitu. Tapi ada juga yang masuk Islam di usia 30 tahun, 40 tahun sehingga kemudian baru belajar Al-Quran begitu. Nah, tetapi meskipun startnya berbeda-beda, kita berharap bahwa setiap interaksi itu intens, personal, begitu melibatkan emosi kita, pikiran kita, jiwa kita, ruhiyah kita. Ya, dan ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, kita berada dalam kondisi sudah sangat dekat dengan Al-Quran ini. Nah, karena Quran itu punya lapisan-lapisan, maka kita katakan bahwa Quran itu kita untuk interaksi harus dari permukaan menuju ke dalam. Jangan ada di lapisan tertentu terus-menerus, apalagi di permukaan saja. Kita ingin lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah itu. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi ini sangat terinspirasi oleh dua buku yang kami temukan sejak ya mungkin 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Yang pertama adalah Mafatihu Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat. Kunci-kunci renungan Quran dan kesuksesan hidup. Nah, pengarang kitab ini seorang profesor dalam studi Quran, namanya Khalid bin Abdul Karim Al-Lahim, ya, dia profesor di Saudi. Dia uniknya adalah ketika mengarang buku ini sebetulnya dia sudah akrab dengan buku-buku motivasi dari Barat. Dia kenal buku-buku seperti Stephen R. Covey, dia tahu buku-buku seperti karangannya Dale Carnegie, dia tahu itu. Hingga kemudian dia merenung. Kok bisa saya ketika tidak bersemangat, ketika kehilangan motivasi, saya mencarinya dari buku-buku, bahkan dari buku orang Barat begitu. Al-Quran tidak cukup, apalagi beliau kan penekun Al-Quran, latar belakang studinya adalah studi Al-Quran begitu. Apa Quran tidak cukup begitu. Kemudian beliau merenung dan mendapati bahwa Quran itu dia bisa menjadi sumber inspirasi begitu. Ya, tetapi kemudian tidak semua orang bisa menggali inspirasi dari Al-Quran. Makanya kemudian beliau menyebutkan mafatih atau kunci-kunci untuk berinteraksi dengan Quran tersebut sehingga renungannya menjadi lebih dalam, lebih bermakna begitu dan lebih kuat bagi kejiwaan begitu. Nah itu dia. Makanya beliau menghubungkan antara renungan Al-Quran dengan kesuksesan hidup begitu. Ya tentu kalau kita bicara najah di dalam bahasa Arab, dia juga berhubungan dengan najah pakai tak marbutoh ya, yaitu keselamatan di akhirat. Najah dalam Islam itu konsepnya tidak hanya sekedar bergelimang materi atau kemudian punya apa-apa, tetapi apa yang memang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan itu bisa kita lakukan sebaik-baiknya sehingga kemudian kita najah pakai tak marbutoh tadi ya, selamat di akhirat nanti. Nah itu jadi Mafatihu Tadabburil Quran wan Najah fil Hayah. Nah adapun kitab yang lain yaitu Fathur Rahman fi Bayani Hajril Quran. Sebetulnya kitab berjudul Fathur Rahman itu jumlahnya puluhan. Ya, ada Fathur Rahman berkaitan dengan indeks Al-Quran, ada Fathur Rahman berkaitan dengan tilawatul Quran, ada Fathur Rahman berkaitan dengan makna Quran, bermacam-macam. Akan tetapi Fathur Rahmannya ini tentang Bayani Hajril Quran, penjelasan tentang fenomena menelantarkan Al-Quran. Fenomena menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang disia-siakan. Dalam Al-Quran, ya Rasulullah mengatakan, "Waqala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Nah, jadi kalimatnya ini menyesak sekali, kalimatnya ini betul-betul menyesakkan dada ya. Yaitu waqala Rasul, ketika Rasul mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Quran ini mahjuran,
sebagai sesuatu yang diterlantarkan, sesuatu yang ditinggalkan. Ya, terjemahan letterlucknya ditinggalkan. Hajar ini dari kata hijrah, ditinggalkan. Tapi mungkin bahasa yang lebih tajam ya, menelantarkan. Tapi kemudian di dalam kitab ini menariknya adalah ternyata fenomena menelantarkan Al-Quran itu berlapis-lapis. Fenomena menelantarkan Al-Quran itu berlapis-lapis. Ada orang yang sudah di satu level, tapi dia masih menelantarkan Al-Quran. Dia sudah di level kedua, masih menelantarkan Al-Quran. Level 3, ternyata masih menelantarkan Al-Quran begitu. Nah, di sini ternyata untuk mendapatkan inspirasi dari Al-Quran itu ada langkahnya. Untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu ada langkahnya. Bahwa menelantarkan Al-Quran itu juga ada tingkatannya. Nah, maka dari itu maka kemudian kita menyadari bahwa Quran ini seperti kalau kita renang itu kan kolam itu ada kedalamannya ya, ada yang kedalamnya setengah meter, 30 cm, setengah meter, kemudian 1 meter, 2 meter. Nah, ada kedalaman begitu. Nah, Quran juga begitu. Ada yang Quran itu kita interaksi di kedalaman 30 cm, 50 cm, kemudian 100 cm, ya, kemudian 1 meter, 2 meter, 3 meter. Dia berlapis-lapis kedalamannya. Nah itu dia. Ini materi ini sangat dipengaruhi oleh 2 buku ini. Yang saya pribadi, meskipun ini semuanya downloadan semua. Nah, ulama kita tuh begitu ya. Ulama kita tuh kalau ngarang buku itu disebar-sebar. Ya mereka memang nyari akhirat begitu. Sehingga kemudian kitab yang baru terbit hari ini saja sudah bisa kita unduh hari ini juga. Nah, ini bahasa ekstrimnya begitu. Jadi, kitab yang terbit bulan ini misalkan bisa kita unduh bulan ini juga. Itu yang terjadi di tradisi ulama kita. Itu sampai seperti itu. Nah, kalau kemudian ini iseng-iseng saja saya buat kerangkanya begini. Kerangka ini sederhana sekali. Kerangka ini agar punya sajak begitu, belakangnya i semua. Ya, Quran itu dari bunyi, kemudian terhubung dengan Nabi, lalu kemudian mendapatkan arti, ya, terus kemudian jadi fungsi. Atau dimulai dari hati, kemudian dari hati menjadi bunyi, kemudian terhubung dengan Nabi, menghasilkan arti dan kemudian berbuah fungsi begitu. Ini jangan dianggap serius. Ini pembagian ini sederhana saja. Ini renungan-renungan dangkal saja yang harapannya memudahkan orang untuk memahami bahwa Quran ini ada lapis-lapis yang bisa dimasuki begitu. Nah, mari kita kemudian mencoba memasuki ini satu persatu. Oh, ini PDF-nya sudah saya kirimkan tadi ke Rifa begitu. Mungkin Rifa bisa membagikannya ya sekedar sebagai catatan begitu. Sehingga yang perlu dicatat yang memang perlu dicatat saja, yang tidak perlu dicatat tidak perlu dicatat. Kecuali memang tipikal pembelajarnya adalah mencatat ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i ya, fajidul ilma bil kitabah. Tangkaplah ilmu itu dengan menulisnya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu tentang hati dahulu. Quran ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan bukan berkaitan dengan tubuh kita, ya, dia berkaitan dengan hati dan ruh kita. Ya, maka kemudian ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu yang dibutuhkan bukan kesiapan fisik, bukan kesiapan lahiriah, tetapi kesiapan batiniah. Ya, dan kalau kita bicara hati di dalam Al-Quran, kata hati itu kata Imam Ghazali di dalam Ihya itu disebut dengan 4 istilah. Hati itu kadang disebut kolbu, kadang disebut nafas, kadang disebut akal, kadang disebut roh. Ya, kadang disebut kalbu, kadang disebut akal, kadang disebut nafsu, kadang disebut roh. 4 kata ini bertukaran. 4 kata ini bertukaran. Ya, dan kalau ingin puas membaca penjelasan tersebut, bisa merujuk kepada bagian ke-21 dari kitab Ihya Ulumuddin, yaitu Ajaibul Qalb atau keajaiban hati. Itu bahasan yang luar biasa. Imam Ghazali menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemikir, sebagai seorang alim, sebagai seorang falasifah, sebagai seorang mutasawwif yang bisa menguraikan persoalan ini dengan sangat mengagumi. Nah, kemudian kalau kita bicara kesiapan hati, itu apa saja yang dibutuhkan?
Yang pertama adalah iman. Ya, itu yang pertama. Tanpa iman orang tentu bisa menangkap bagian tertentu dari Al-Quran, tapi tidak bisa lebih jauh. Ya, ada seorang Jepang, ya ada orang Jepang namanya Toshihiko Izutsu. Toshihiko Izutsu ini bukunya tentang Al-Quran bagus sekali, mengagumkan sekali. Apa namanya? Ketika dia bahas tentang etiko-religious concept in the Quran, jadi konsep-konsep religius dalam Al-Quran itu sangat bagus. Pak Izutsu ini lah yang menjadi penengah ketika Pak Rashidi ini orang Kota Gede, Menteri Agama pertama. Ya, Pak Rashidi ini pernah ngajar di Kanada, di McGill begitu. Nah, ketika kemudian ada orientalis Yahudi namanya Yosef Shah itu cari perkara begitu, Pak Rashidi ini nggak terima. Pak Rashidi itu dulu Pak Rashidi ini sekolah di Mu'alimin. Nah, dulu sekolah di Mu'alimin tempat kami mengajar ini, tetapi kemudian cuma sampai kelas 3 atau kelas 4, kemudian pindah ke Malang untuk mengaji kepada Surkati pendidik alias ini pernah ngajar di Kanada, kemudian ketika dia bawa hukum dengan pondok itu apa namanya sama, gitu. Yang intinya pengen nyerang Islam lah gitu. Pak Rashidi nggak terima, Pak Rashidi nggak terima, kemudian mengajak debat Yosef Shah tersebut, ya, Yahudi tersebut. Debat begitu, dan sampai satu hari itu diliburkan untuk mendengar perdebatan Pak Rashidi dengan Yosef Shah ini. Nah, penengahnya ini namanya Izutsu tadi, Toshihiko Izutsu. Nah, Izutsu ini mengatakan Rashidi benar dan Yosef Shah salah, gitu. Nah, Izutsu ini Masya Allah, dia menguasai 30 bahasa. Dia menguasai 30 bahasa, belajar bahasa Arab itu cuma sebulan. Sebulan, dan dia menyelesaikan memahami terjemah Quran itu juga cuma sebulan. Pintar sekali. Sama muridnya, Muhammad Naqib Al-Atas begitu, diajak masuk Islam. Prof, Anda ini tahu Islam, kenapa nggak masuk Islam begitu? Nah, kemudian ternyata ngelesnya bagus, dia bilang kalau saya masuk Islam nanti yang bela Islam dari luar siapa begitu. Nah, ini agak lucu juga, ya orang mati kafir begitu. Tapi karyanya tentang Al-Quran itu bagus kan. Kemarin ada anak UGM yang sekarang di Inggris yang dulu sering ngaji ke rumah itu, dia sempat di Jepang itu, dia fotokan itu. Ada ruangan utama masjid di Jepang itu pakai nama Izutsu untuk menghormati Izutsu ini. Dan Izutsu ini ketika meninggal itu bukunya nggak boleh dibeli sama pemerintah Jepang, dimasukkan ke museum itu. Nah, dia nulis buku tentang Quran itu bagus sekali. Bagi Anda yang pengen yang ada apa, yang terbiasa dengan bahasa Inggris, diunduh saja. Itu bagus. Tapi sejauh apapun dia menangkap makna Quran, tidak mungkin dia bisa terlalu dalam, karena dia tidak beriman. Nah, jadi iman itu prasyarat, ya, penting sekali dalam interaksi dengan Quran. Lalu kemudian yang kedua adalah cinta. Kalau tidak ada cinta pada Quran, ya, Quran ini biasa saja, hambar saja. Kayak orang pada orang gitu. Kalau orang mencintai seseorang begitu, bagi dia ya apa istimewa. Ya, sama kalau Quran ini dianggap, kalau orang cinta pada Quran dianggap istimewa. Ya. Apa-apa yang berhubungan dengan Quran dia istimewakan. Nah, kalau tidak ada cinta ya biasa saja. Nah, termasuk kemudian dia butuh kerendahan hati untuk tahu, untuk memahami bahwa Quran ini adalah sesuatu yang melimpah, syarat dengan berbagai macam manfaat, ya, fisik maupun non fisik, ya. Yang kalau kemudian kita tidak mau merendahkan hati kita, ya sulit kita untuk menangkap. Nah, Quran ini dia seperti gunung yang tinggi dan kokoh begitu. Ya, dan di situ kemudian mengalir air begitu. Kalau kita meninggikan hati kita, ya Quran itu tidak akan melimpahkan makna-maknanya kepada kita. Termasuk niat, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika membaca Al-Quran, niat itu As-Sholabi belum menyebutkan bisa puluhan niat. Ya, jadi ketika membaca Quran itu bisa puluhan niat yang dihadirkan. Ya, niat pahala, niat cahaya, nur begitu ya, niat hidayah, niat pengobatan, niat ilmu, ya, niat kesembuhan penyakit hati, kesembuhan penyakit fisik,
semua niat itu bisa dihadirkan. Nah, makanya kemudian ketika semakin banyak prasyarat hati ini yang terpenuhi, maka semakin banyak keutamaan Quran itu yang akan mengalir pada diri kita. Nah, tapi semakin terbatas ya, maka juga semakin terbatas pula yang akan mengalir pada diri kita. Nah, itu dia. Jadi pertama adalah kesiapan hati. Kemudian yang kedua, bunyi. Ya, Quran itu bunyi. Karena apa beda bunyi dengan ucapan itu kan sebetulnya tinggal makna sebetulnya. Bagi para pemula Quran itu bunyi saja, ya kan, karena belum tahu maknanya. Nah, tapi karena Quran itu mukjizat, meskipun orang tidak tahu maknanya, Allah takdirkan, Allah jadikan banyak yang bisa menangis meskipun sekedar mendengar bunyi Quran. Ya, bahkan orang yang kafir yang tulus begitu bisa itu merasakan kesedihan, keharuan ketika mendengar Quran, padahal dia nggak tahu artinya. Ya, meskipun hanya sekedar mendengar bunyinya. Nah, ini berarti memang bunyi Quran ini punya imbas, itu punya efek yang nggak main-main. Hanya kemudian kalau ingin mendapatkan efek yang lebih itu yang penuh. Nah, yang pertama adalah mendengarkannya, ya, kan begitu. Tapi kalau membaca tidak semua orang bisa. Kalau membaca ada yang bisa, ada yang bisa-bisaan, ada yang masih berantakan. Allah berikan kenikmatan tersebut bermacam-macam. Tapi kalau mendengarkan, semua orang bisa. Fastami'u lahu, kata Allah. Fastami'u lahu, dengarkan. Nah, makanya yang pertama mendengarkan. Makanya sebagian ulama melarang memperdengarkan Al-Quran begitu. Misalkan dengan mic masjid begitu ya, sebagian ulama melarang. Kenapa? Karena ada perintah fastami'u lahu. Nah, nanti dikhawatirkan orang yang sengaja tidak mendengarkannya, dia berdosa atas. Dan di persoalan fikihnya bisa kita perbincangkan, tapi ada pendapat seperti itu yang perlu kita pahami, bahwa bunyi Al-Quran itu perlu didengarkan. Allah menyuruh kita untuk mendengarkannya. Nah, kalau kemudian sudah mendengarkannya, lebih nikmat mendengarkannya, bagus kalau kemudian mulai belajar membacanya. Bahkan belajar Quran itu awalnya bukan dengan membaca, tapi ditalkin, diperdengarkan. Anak-anak kecil itu banyak yang hafal Quran itu bukan karena membaca, tapi diperdengarkan awalnya satu ayat, kemudian satu surat, ya, kemudian satu juz, ya. Nah, dia berlapis-lapis begitu. Nah, tapi kalau kemudian sudah biasa mendengarkannya, bagus untuk belajar membaca. Dan saya bersyukur kepada penyelenggara Al-Islam, saya dulu belajar membaca Al-Quran dari Al-Islam, semoga menjadi pahala Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi sekarang saya sudah punya anak saya umur 8 tahun itu. Saya ngajarnya itu sering nggak konsisten. Saya pengen tak ajari sendiri, tapi karena nggak konsisten, akhirnya minta tolong anak pemuda Muhammadiyah untuk ngajar rutin begitu. Ini bapaknya malah telaten ini. Tapi dulu saya pribadi bersyukur dimasukkan Bapak Ibu ke Al-Islam dan belajar membaca Al-Quran ini di Al-Islam. Nah, terus kemudian di dalam proses membacanya tentu yang awal-awal itu masih berantakan, ya. Ini tidak ada masalah. Dan kita tahu Rasulullah pun memberikan kabar gembira dengan kalimat man qara al-Qur'an wa huwa yatata'ta falahu ajron. Barang siapa yang baca Quran dan dia berbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Nah, tentu pahala yang pertama adalah pahala membaca Quran, dan yang kedua adalah pahala kesulitannya. Nah, itu dia. Nah, tetapi kalau dia sudah telaten, rutin, ya, Allah akan mudahkan dia untuk bisa membaca Al-Quran menurut bahasa Arab. Ya, ini yang kemudian seringkali luput untuk kita cermati, bahwa membaca Quran menurut standar bahasa Arab ini dia tingkatannya sedikit lebih rendah dibandingkan tajwid. Ya, dan yang lebih penting itu adalah sebelum masuk ke tajwid begitu, itu adalah benar berdasarkan bahasa Arab. Karena kalau sampai salah berdasarkan kaidah bahasa Arab, artinya berubah. Gitu. Kalau kami ke santri itu cengengesannya begini. Kalau ada ayat kok dia bacanya kok kurang presisi, kita bilang, kamu habis nerima wahyu baru kok. Kamu habis nerima ayat baru. Itu bercandaannya kami begitu. Dan kaidah bahasa Arab ini tentu berlaku pada 3 hal saja, yaitu presisi bunyi atau mahraj,
kemudian yang kedua adalah presisi tekanan atau tasydid, dan yang ketiga adalah presisi panjang pendek atau kita kenal sebagai mat. Nah, dan panjang pendek ini pun jangan dianggap sepele dalam bahasa Arab. Ternyata dalam bahasa Inggris pun panjang pendek itu juga mempengaruhi arti begitu. Ya, dalam bahasa Inggris saja itu panjang pendek sebuah kata itu mempengaruhi arti, apalagi dalam bahasa Arab. Nah, dia sangat signifikan. Nah, misalkan kita baca surat Al-Kafirun saja, ketika kita membaca la a'budunya, lam alifnya itu dibaca pendek, itu langsung jadi berubah jadi ayat syirik semua. Ya. Kalau kita seharusnya mengatakan la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, lalu dibaca menjadi la a'budu. Nah, itu berubah menjadi ayat syirik, menjadi aku benar-benar menyembah apa yang kamu sembah. Naudzubillah. Ya, karena lamnya menjadi berubah menjadi lam takkid begitu, lam untuk penekanan begitu. Nah, ini kan berbahaya. Nah, maka kemudian setelah bisa membaca lancar itu yang penting adalah membaca menurut presisi bahasa Arab. Nah, syukur kalau kemudian sudah bisa presisi dengan bahasa Arab, yaitu tajwid, ya, baru tajwid berkaitan dengan mat itu kan dibedakan. Tapi kemudian karena dulu Quran diturunkan begitu tuh, ya kita mengikuti saja. Ya, karena Nabi nerimanya dari malaikat Jibril tuh begitu, ya kita ngikut. Itu jangan kamu mentang-mentang bisa bahasa Arab begitu, terus kemudian terbiasa dengan teks Arab begitu, lalu kemudian mengabaikan tajwid. Tajwid yang tidak mempengaruhi arti ini tetap harus diperhatikan, karena begitulah malaikat dulu menurunkan Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dia. Lalu kemudian sebagian orang ada yang membaca Quran itu senang dengan cepat. Nah, sebagian santri yang biasa menghafalkan Quran, dia membaca Quran dengan cepat. Ini boleh saja. Bahkan ada qiraah yang disebut dengan hadar. Hadar itu artinya membaca cepat. Itu. Silakan ada cari di YouTube, itu ada tulis saja qiraah hadar. Itu 30 juz itu cuma 7 jam. Ya, 30 juz itu hanya 7 jam. Itu cepat sekali itu. Tapi dia nggak nyalahi tajwid. Ya, tapi kemudian kalau untuk kepentingan menghafal dan merawat hafalan nggak apa-apa. Tapi kalau ingin menangkap maknanya, ingin merasakan kedalamannya, jangan cepat-cepat. Nah, maka perlu tartil. Nah, tartil itu dalam bahasa Jawa ya les-lesan, ya, dinikmati saja, dinikmati. Kalau dalam bahasanya Hamka itu, kalau Hamka beliau menyebutnya ya seperti orang mengayak beras begitu ya. Jadi betul-betul diperhatikan. Orang mengayak beras kan dicermati satu persatu. Hak dibaca hak, kok dibaca kok gitu. Karena dengan membaca pelan itu Quran lebih mampu masuk ke hati kita dibandingkan kita membacanya sembari lalu gitu. Ya seperti kita membaca buku lah, kalau kita membaca buku itu dengan cepat ya tentu kita hanya dapat informasi permukaan gitu. Tapi kalau kita membaca Quran dengan kalau kita baca buku dengan pelan ya kita lebih dapat bisa merenungi gitu. Ya Quran juga sama, ketika kita membacanya pelan, dampak psikologisnya, dampak emosionalnya itu juga lebih dalam begitu. Syukur-syukur kemudian tidak hanya sekedar bacanya benar, bacanya pelan, tapi rutin, intens. Jadi Quran itu menjadi sesuatu yang akrab. Yang penting adalah konsisten, sehari satu halaman. Kalau dalam pembagian kita di Nusantara ada yang namanya ain, itu sebetulnya tidak konsisten ya. Ruku itu tidak konsisten, karena kadang setengah halaman, kadang seperempat halaman, begitu. Kita perlu membuat ukuran yang lebih stabil agar Quran itu terukur, yaitu misalkan halaman atau kemudian satu itu ya seperempat hizib atau 1/8 juz ya, itu dia hizib itu, atau ya kalau di gitu. Nah itu, tapi berapapun itu
yang penting kita intens, semakin banyak semakin juga. Ya. Gampangannya nek ora tau ditemoni yo pilih itu gitu. Ya sama Quran itu kalau nggak pernah kita temui, kita tidak pernah berinteraksi, ya, dia tidak akan menceritakan dirinya, dia tidak akan menyampaikan siapa dirinya kepada kita. Lebih-lebih kalau pengen membaca di malam hari. Malam itu punya keutamaan, punya kelebihan yang tidak dimiliki di siang hari. Ya, malam itu punya keutamaannya sendiri. Ya, meskipun kejahatan terjadi di malam hari, ya, seperti min syarril ghasiqin idza waqab, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam gitu. Tetapi di malam hari pula keutamaan itu ada. Nah, makanya kemudian membaca di malam hari itu berbeda pengaruh kejiwaannya dengan di siang hari. Termasuk kemudian membacanya di dalam sholat. Baca di dalam sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau Anda ingin sholat, membaca Quran lebih lama, lalu kemudian lebih masuk, tidak ada salahnya. Dan secara fikih tidak ada masalah sama sekali, misalkan panjenengan membacanya sedikit lebih keras. Ya. Meskipun sholat sendirian membaca keras Quran kan tidak ada masalah. Atau kemudian Anda mengulang-ulang ayat itu, mengulang-ulang Nas misalkan sampai 5 kali, 10 kali. Atau kemudian disebutkan dalam riwayat Rasul itu mengulang satu ayat kaki dalam sholatnya. Rasulullah hanya mengulang innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka hambamu. Tapi kalau engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau azizun hakim. Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah itu dia. Jadi sama-sama sekedar sama-sama menghasilkan bunyi, tetapi sedikit pergeseran saja itu bisa menghasilkan dampak yang luar biasa begitu. Ya, sama-sama membacanya, yang membaca lebih presisi dia punya dampak yang lebih dalam dibandingkan yang tidak presisi. Membacanya dengan tajwid sebagaimana Jibril membacanya kepada Nabi, ya, dia punya dampak yang lebih presisi dibandingkan yang tidak tajwid. Membacanya pelan dia punya dampak lebih besar dibandingkan cepat-cepat. Rutin dengan tidak rutin ya pengaruhnya beda. Di malam hari dengan di siang hari pengaruhnya beda. Dalam sholat dengan di luar sholat juga pengaruhnya berbeda. Baru menghafal ya, menghafal itu sebenarnya prioritas kesekian. Ya, kalau bisa menghafal sejak awal bagus. Umar bin Khattab itu baru hafal Quran itu jelang meninggal. Ya, sebagian bahkan sebagian besar sahabat Nabi itu tidak hafal Quran lengkap. Ya, sebagian besar sahabat Nabi itu tidak hafal Quran lengkap. Ya, tetapi jangan tanya tentang kedekatannya. Mereka sangat dekat, mereka berdarah-darah karena Quran ini. Nah, ya, maka menghafal ini dia penting, dia berharga, tapi bukan prioritas awal. Ya, tapi kalau dia bisa mengawalkannya sehingga kemudian memudahkan proses-proses yang disebutkan sebelumnya, yaitu dari membaca sampai membaca dalam sholat itu lebih mudah karena hafal. Sebentar ini. Ini kita lanjutkan. Jadi itu tentang bunyi. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kemudian kalau kita pengen mulai memasuki makna Al-Quran, cara paling mudah adalah berinteraksi dengan Nabi. Ya, berinteraksi dengan Nabi itu adalah cara paling mudah untuk memahami Quran. Karena dulu Quran itu tidak turun langsung pada manusia. Artinya kepada kita tidak, tetapi melalui perantara Nabi kita Muhammad SAW. Dan seluruh perihidup beliau adalah pancaran Quran. Maka ketika kemudian kita berinteraksi dengan Nabi, kita bisa mendapatkan banyak hal dari Al-Quran secara tidak langsung. Bahkan lebih operasional. Jadi bahkan lebih mudah dipraktikkan. Nah, yang pertama apa? Sirah Nabawiyah. Nah, Sirah Nabawiyah itu adalah aspek penting yang tidak bisa dipisahkan dari Quran. Bahkan sampai ada kalimat begini, ulim, jadi para sahabat kecil, para tabi'in itu punya kalimat,
ulimna bil maghazi kama ulimna bisuwarin minal Qur'an. Ya, kami diajari sirah nabawiyah itu seperti kami diajari Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Sirah ini penting sekali. Sekedar berbagi cerita, saya punya sirah nabawiyah itu lebih dari 60 eksemplar ini. Sirah nabawiyah ini betul-betul, apalagi kenapa penting, secara data dasar itu sebenarnya sama saja antara sirah satu dengan yang lainnya. Tapi kenapa saya punya sampai 60 eksemplar sirah nabawiyah yang bahasa Arab begitu? Ketika ulama menulisnya, mereka menulis dengan hati. Kan andaikan yang nulis orang kafir pun, itu kebanyakan yang nulis itu kalau orangnya fair ya, itu pasti kagum. Itu pasti kagum dengan Nabi. Nah, dan sirah ini nggak bisa dipisahkan dari Quran. Ya, bahkan kalau kita ingin memahami surat-surat pendek yang kita hafalkan lah, Al-Falaq dan An-Nas, ya, baca sirah. Itu kan ketika Nabi kan pernah disihir, dan ketika kemudian Al-Ikhlas misalkan, kita urutkan dari surat paling belakangnya, Al-Ikhlas kenapa turun? Itu gara-gara orang kafir Quraisy itu mengatakan, siflana rabbaka ya Muhammad. Muhammad, Tuhanmu tuh kayak apa sih? Dia kurang ajar tuh. Lalu kemudian Allah turunkan Al-Ikhlas. Ketika kita baca tabat yada, tabat yada, ini Abi Lahab ini, pamannya Nabi, kakaknya Abdullah, tapi orang yang paling melawan Nabi, paling kejam melawan Nabi. Sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran untuk merendahkan. Apa? Saking keterlaluannya. Ya, itu Al-Lahab. Lalu apa? Idza nasrullahi wal fath. Itu. Kenapa dia turun? Ya, ketika Nabi sudah mau mendapatkan kemenangan. Makanya bagi orang-orang yang tahu makna di balik surat ini, nangis itu. Bagi yang tahu makna permukaannya itu senang, oh kita mau menang ini. Tapi kayak Umar, Abdullah bin Abbas itu nangis itu. Loh, kenapa nangis? Surat ini tanda Nabi mau meninggal. Itu tahu itu. Itu luar biasa. Al-kafirun itu. Itu ketika orang kafir itu ngajak rekonsiliasi, yuk kita ibadahnya gantian-gantian deh. Hari ini kita menyembah Allah, tahun depan kita nyembah. Dan sirah itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah ada tingkatannya. Guru kami Ustaz Ridwan Hamidi itu belum menyebutkan betul-betul ndedes itu. Sirah itu ada levelnya. Ada level kronologi, refleksi, dan tematik. Bahkan di masing-masing tahapan itu ada tingkatannya. Ya, kita ada yang kemudian kita baca sirah nabawiyah itu dari yang simpel-simpel. Sampai kemudian ada yang tingkat tertinggi di level itu apa? Yaitu yang sahihah. Kita hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi baca sirah pun kita ada levelnya, ada tingkatan-tingkatan yang membuat kita jadi semakin tahu. Bahkan saking pentingnya sirah ini kita punya bahasa begini. Kita nggak kenal siapapun nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak kenal Nabi, kita nggak mungkin jadi muslim. Nah, bahasa paling ekstrimnya begitu, tapi nggak mungkin kok masuk kita nggak kenal siapa-siapa kan nggak mungkin itu. Nah, Nabi itu nggak mungkin kita tidak mungkin paham Quran secara detail tanpa sirah nabawiyah. Kita tidak mungkin memahami hadis secara detail tanpa sirah nabawiyah. Kita tidak mungkin memahami banyak ajaran Islam tanpa sirah nabawiyah. Ada banyak hal yang tidak mungkin kita tangkap tanpa sirah nabawiyah. Secara khusus Quran. Nah, kalau kemudian kita sudah dapat sirahnya, kita bagus mempelajari hadis-hadisnya begitu. Dan hadis-hadis itu ada kitab hadis yang fokusnya kepada madar. Madar itu porosnya Islam. Hadis arba'in itu tipis, ringkas, singkat, tapi dia madar. Madar itu artinya porosnya agama. Nah, lalu kemudian ada hadis-hadis tentang akidah. Ada hadis-hadis tentang akhlak seperti Riyadhus Shalihin. Ada hadis-hadis tentang hukum seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, atau Muntakhab. Nah, itu hadis-hadis hukum. Nah, dengan kita mengakses perihidup Nabi dan hazanahnya, kita secara tidak langsung itu sudah shortcut mempraktekkan, tahu cara paling mudah mempraktikkan Quran. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau mamanya kita nyun sewu, anak kelas 3 SMA, pengen nyari kampus bagus,
Nah, dia di kelas malas belajar nih, pengen tahu cara paling cepat untuk mengerjakan soal-soal fisika dan matematika. Nah, dia ikut les. Nah, itu dia. Nah, itu sama dengan orang yang pengen belajar Quran, tapi terhalang, tapi kemudian dia pengen tahu cara paling ringkas untuk dapat poin pokoknya, dan juga cara mempraktikannya. Nah, itu dengan cara interaksi dengan Nabi. Interaksi dengan Nabi itu seperti rumus cepat. Jadi rumus cepat berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tampaknya saya sudah terlalu lama ini, secara ringkas saja. Nah, kalau kemudian kita ingin lebih, tapi kalau kepentingannya praktis, interaksi dengan sirah dan hadis itu adalah secara ringkas. Tapi kalau kemudian kita ingin lebih personal, lebih akrab, lebih pribadi, menangkap makna-makna Quran, ya, nah tentu kita perlu memahami betul atau interaksi dengan Quran itu secara langsung, dimulai dari yang sederhana, bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, ya baca terjemah. Baca terjemah. Dan terjemah itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena Quran itu kalamnya Allah, yang maknanya luas untuk menangkap makna pokoknya. Bahkan Bapak Ibu sekalian dirahmati kiai kita, ustadz-ustadz kita yang menerjemahkan Quran. Saya punya terjemahan Qurannya Mahmud Yunus tahun 60. Pasti Bapak-bapak malah saya yakin punya itu. Itu banyak bahasanya beda dengan Kemenak. Kemenak itu yang 2020 itu sudah revisi, sudah yang kelima kalinya, revisi keempat atau kelima begitu. Nah, itu karena apa? Terjemah Quran itu dia punya seninya, punya keterbatasannya, perlu diedit ya, tetapi dia berguna. Jadi bagi yang belum berkesempatan interaksi lebih jauh, berinteraksi dengan terjemah ini penting. Ya, bisa dengan terjemahnya Depak, kalau yang modern ya bisa Kemenak atau Depak, atau Pak Quraisy Shihab, ya, atau Pak Muhammad Tholib begitu. Kalau yang lama-lama ada Pak Mahmud Yunus, ada yang namanya, saya yakin bahwa malah ada yang tahu, ada yang namanya Bahtiar Surid. Saya dikasih oleh teman itu terjemahan Qurannya Bahtiar Surid, itu saya kaget begitu. Ketika menerjemahkan surat apa namanya, juz 30 itu, ayat yang berbunyi Irama Dzatil Imad, itu terjemahannya adalah bangsa Aramik yang memiliki peradaban. Oh, ini kan luar biasa ini. Pertama ketika dia menerjemahkan kata Iram itu menerjemahkannya dengan bahasa kekinian, Aramik, bangsa Aramik itu. Lalu kemudian kata Imad yang maknanya adalah tiang bangunan, itu diterjemahkan sebagai peradaban. Nah, kenapa diterjemahkan sebagai peradaban? Karena sebuah masyarakat yang bisa menghasilkan tiang-tiang besar, tiang-tiang kayak tiang-tiang cakar ayam begitu. Kalau kita di Babarsari ya dulu kita terkagum lah lihat cakar ayam untuk menopang jembatan Janti itu kita kan gumun itu, kok kokoh men begitu ya, dan sampai sekarang Masya Allah ya, tiang itu masih kokoh dan tidak ada masalah meskipun gempa 2006 itu. Itu insinyurnya Pak Canto, salah satu di antaranya. Oh, Masya Allah. Nah, hadir ya. Nah itu Masya Allah, malah jadi tahu itu. Soalnya pas pembangunan itu kan gue saya alit, mungkin masih TPA atau baru hobi bolos TPA dulu. Nah itu apa namanya, di Quran itu disebut imad. Nah imad itu sebuah bangsa yang bisa menghasilkan tiang yang kuat seperti itu bangsa yang punya teknologi bagus. Makanya kemudian Bahtiar Surid belum menerjemahkan Irama Dzatil Imad sebagai bangsa Aramik yang punya peradaban. Nah ini luar biasa. Nah itu dia. Terus kemudian kalau pengen lebih dalam tentu tafsir. Tafsir ini Bapak Ibu sekalian sangat berharga karena kalau terjemah saja tidak cukup, tafsir itu saja juga tidak cukup. Satu-satunya buku di muka bumi ini yang ditafsirkan orang dalam jumlah ratusan bahkan ribuan orang dalam berbagai bahasa, dari yang satu jilid sampai yang puluhan jilid, itu ya hanya Quran. Saya pribadi tafsir itu mungkin ada lebih dari 10 judul itu.
dari yang 1 jilid sampai yang 12 jilid itu. Karena memang Quran ini bukan hal bukan hal yang simpel gitu. Dan semakin ke sini semakin terkuat kemegahannya begitu. Tafsir Al-Qur'an begitu. Nah, dengan tafsir kita jadi tahu yang benar. Kita jadi tahu yang bagaimana seharusnya memahami. Akan tapi kemudian kalau kita pengen lebih dalam lagi, lebih personal lagi, ya kita tadabbur. Tadabbur itu artinya renungan. Dari kata dubur. Dubur itu artinya yang belakang gitu. Nah, tadabbur itu artinya menangkap makna-makna di belakang yang tampak begitu. Nah, ini dia tadabbur itu. Nah, terus kemudian tapi kalau kemudian berkesempatan ya, maka bahasa Arab ini sesuatu yang tidak bisa ditawar begitu. Bahasa Arab ini karena dia punya gaya ungkap yang khas yang jadi begini, semua bahasa itu punya fungsi komunikasi. Dari semua bahasa itu yang bisa ditulis hanya sebagian. Nah, lalu kemudian yang bisa dipakai untuk tulisan ilmiah itu lebih sedikit lagi. Nah, tapi bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang menampung makna wahyu. Nah, maka kemudian ada banyak bagian yang makanya kemudian salah satu yang kita antisipasi, makanya di Timur Tengah saja ada banyak syekh itu yang hanya fokus ngajari bahasa Arab. Karena apa? Karena saking pentingnya bahasa Arab itu sebagai bahasa Quran dan bahasa hadis begitu. Dan kita temukan ulama-ulama besar sekalipun itu tidak canggung untuk mengajar hal-hal yang dasar. Misalkan kita cari Sarah Ajrumiyah begitu. Itu yang ngarang ulama-ulama besar. Padahal dia dasar sekali. Kenapa? Karena merawat bahasa Arab ini termasuk bagian dari merawat Al-Quran. Bahkan kemudian kita temukan di zaman penjajahan ya, tahun 1920, 30, 40 itu, upaya untuk merusak bahasa Arab itu sangat gila-gilaan begitu. Duitnya banyak, sistematis, melibatkan banyak sarjana, itu terjadi. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sudah terlalu lama ya teman-teman ya. Nah, Quran itu pada akhirnya harus difungsikan. Nah, difungsikan untuk apa? Untuk banyak hal sebetulnya. Ya, intinya adalah seluruh hidup kita. Nah, ketika kita memfungsikan Al-Quran, di antara bagian-bagian yang pemfungsian Al-Quran itu pertama apa? Pikiran kita. Ya, kalau kita Muslim, ya hendaknya pikirannya sebagaimana yang diajarkan Quran. Nah, bagi seorang Muslim tidak mungkin membuat kalimat di mata Tuhan semua agama sama itu, seperti yang barusan trending ya, barusan sekarang menjadi kondang di media sosial. Nggak mungkin seorang Muslim mikir begitu. Bagi Muslim tidak mungkin menganggap bahwa semua hal itu halal. Nggak mungkin. Bagi Muslim itu tidak mungkin dia berpikir bahwa kehidupan itu hanya yang materi dan fisik saja. Nah, itu dia. Bagi Muslim tidak mungkin, bahkan rukun iman yang 6 itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan, itu betul-betul menjadi cara berpikir kita. Misalkan rukun iman kita yang kedua, iman pada yang gaib, itu buat kita mikir apa? Bahwa di dunia ini, yang nyata itu bukan hanya yang tampak. Ada banyak hal yang tidak tampak itu nyata bagi kita, sangat nyata. Hal haram itu nggak tampak tapi nyata, keberkahan itu nyata, dosa itu pengaruhnya nyata, ada banyak hal yang betul-betul nyata. Nah, itu dia. Iman kita kepada Nabi Muhammad SAW dan para Rasul itu membuat kita berpikir bahwa apa? Ya proses hidup ideal itu ya kayak Nabi itu. Nah, di situ bahwa beliau berpikir bahwa dunia kita sekarang ini adalah tempat kita menanam itu, dan setelah dunia ini akan ada kehidupan selanjutnya untuk hitung-hitungan, untuk panen dan sebagainya. Nah, pikiran kita ketika kita berinteraksi dengan Quran itu terbentuk. Lalu bukan hanya perasaan, bukan hanya pikiran, perasaan pun juga terbentuk. Nah, ini ada cerita yang mengagumkan sekali dari cucu Nabi, Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Saya agak luput apakah beliau atau anaknya. Suatu ketika budaknya itu menumpahkan makanan. Dari makanan yang dibawa itu tumpah begitu dan mengenai beliau, mengenai Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Lalu kemudian beliau sudah mau marah itu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya staf atau bahkan punya staf pembantu atau bahkan budak begitu menumpahkan makanan yang sedang dibawa, yang dia bawa
kepada Anda begitu. Emosi kan? Nah, beliau udah mau emosi. Nah, budaknya ini mungkin karena sudah terbiasa dididik ulama ya, dia tahu itu, tahu bagaimana cara memperlakukan tuannya itu. Ketika tuannya ini mau marah, lalu budaknya membaca ayat wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Ali Zainal Abidin As-Sajjad ketika dia dengar ayat itu, marahnya langsung hilang. Lalu mengatakan kadhamtu ghaidhi, saya tahan marah saya. Nah, budaknya ini ternyata pinter, nggak cuma sampai di situ, dilanjutin wal afina anin nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Langsung Ali Zainal Abidin As-Sajjad dengar ayat itu, baik, kamu saya maafkan. Budaknya pinter lagi. Budaknya kemudian menutup ayat dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Ali Zainal Abidin langsung mengatakan, baik, kamu saya bebaskan. Anda bisa bayangkan seorang budak melakukan kesalahan kepada tuannya, hukumannya adalah bebas. Gara-gara apa? Dibacakan ayat. Jadi perasaan marah, benci, dengki, nggak suka itu Surat Ali Imran. Sudah ketemunya Quran. Surat Ali Imran. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbu. Anda bisa bayangkan bagaimana, makanya kalau kita bahas begini kita langsung tahu ya, kualitas kita tuh memang belum ada apa-apanya begitu. Ya, ketika perasaan itu, ketika ketemu Quran langsung tunduk. Rasa suka langsung tunduk, rasa benci langsung tunduk, rasa marah langsung tunduk. Betul-betul perasaan itu mengikuti direktori atau arahan dari Quran begitu. Bahkan termasuk perkataan begitu. Nah, perkataan itu sebenarnya perkataan itu turunan dari pikiran ya. Tapi tentu kemudian ketika Quran itu, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, silahkan cermati. Ada nggak perintah diam di dalam Al-Quran? Itu hanya satu saja, yaitu ketika mendengarkan Quran, yaitu wa idza quri'a alaikumul Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dan diam. Nah, itu dia. Selebihnya apa? Perintah bicara. Quran itu isinya malah perintah bicara, karena manusia itu makhluk bicara. Manusia itu makhluk bicara. Maka kemudian karena manusia itu makhluk bicara, Quran menyuruh kita bicara dengan ketentuan-ketentuan. Wa qulu qawlan layyinan, ngomong sing halus gitu. Qawlan sadidan, ngomong yang benar. Ya, apalagi kalau sifatnya bukan perintah, tentang sifat perkataan, qaulan kariman. Qaulan kariman, ungkapan yang mulia gitu, nggih. Itu jadi ada arahan-arahan Quran untuk mereproduksi kata-kata begitu. Apalagi di zaman sekarang ketika media sosial kita isinya wong ngawur itu. Sampai ada orang begini, ngapain kamu mikirin omongan orang yang ngomongnya aja nggak mikir. Itu kan sampai ekstrimnya gitu. Jadi yang muncul di media sosial itu kan sering orang itu kan asal ceplos. Makanya kalau saya pas baru gak ada kerjaan tuh kadang-kadang senang tuh lihat komentar-komentar orang di mana begitu. Itu kita akan tahu bahwa alam pikir kita itu sering sembarangan itu. Nah, itu dia. Sementara padahal Quran itu nyuruhnya nggak gitu. Malah kadang-kadang kita yang sedih itu yang mereproduksi kata-kata yang kasar-kasar itu. Malah banyak kita yang Muslim gitu, yang aktivis-aktivis Islam gitu. Mungkin saking marahnya, kita tahulah situasi kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak persoalan di sekitar kita. Tapi kemudian kalau kita merujuk pada Nabi kan, Nabi juga kita tidak pernah mendengar Nabi memaki-maki, kita tidak pernah mendengar. Padahal situasinya jauh lebih berat dibandingkan kita. Waktunya agak dipersingkat, Ustaz. Oke, siap. Ini karena ini terakhir, kemudian mungkin bagian sini tentang amal ini saya pikir kita sudah paham. Berkaitan dengan pengobatan ini, Quran itu punya fungsi obat. Dan saya masih ingat tanggal 13 Februari 2019 itu saya kebetulan tanggal 7 Februari 2019 itu Bapak
saya itu ketanggal mobil itu di Bekasi. Roll itulah. Dan saya udah batin ini paling meninggal bapak saya. Karena single motor di jalan besar, saya udah batin ini bapak nggak ada. Qadarullah, tanggal mobil, remuk redam, lebam seluruh badan begitu. Nah itu beliau itu ternyata masih bertahan. Nah, hari Selasa tanggal 12 Februari itu dioperasi. Saya masih ingat karena tanggal 11 saya ngajar, pulang ngajar saya ngebis ke Bekasi begitu. Dan turunnya kebetulan di samping rumah sakit, pas lihat itu, nunggu operasinya. Selesai operasi, belum sadar itu. Lalu kemudian saya mikir apa yang bisa dipakai untuk percepatan persembuhan. Saya langsung matur ke ibu, Bu, kita ruqyah bapak, kita ruqyah. Sedangkan kalau ibu saya kan tradisinya NU begitu, sementara saya sama ibu saya malah ditaruh di sekolah Muhammadiyah begitu. Nah itu saya bilang, Bu, di ruqyah. Sedangkan baca Al-Baqarah, saya baca Al-Baqarah utuh. Nah, itu masih ingat itu 13 pagi. Ibu saya membaca Al-Baqarah, saya baca Al-Baqarah, niatnya satu aja, penyembuhan untuk bapak. Itu qadarullah. Hari Rabu malam itu bapak udah bisa duduk. Kamis pagi udah bisa berdiri. Kamis sore sudah saya antar kamar mandi. Kamis malam saya pulang ke Jogja duluan. Jumat sore itu diterbangkan dari Soekarno-Hatta ke Jogja. Usia bapak ketanggal mobil itu umur 67. Jadi, maaf, 68. Remuk redam itu. Saya lihat bentuknya tuh. Alhamdulillah sekarang masih sehat. Baru saja ketemu. Ketemu Pak Musli itu. Itu mungkin kalau nggak tahu ceritanya mungkin Pak Musli pun betul nggak tahu, saya sempat ketanggal mobil gitu. Itu ketanggal mobil pola kencang itu, wong di jalan tol kok. Itu. Nah itu bisa dirahmati Allah. Tapi karena waktunya terbatas, penutupnya ini doa ini saya diajari dulu di TPA. Itu. Tapi baru paham maknanya itu belum lama ya, mungkin baru 2-3 tahun yang lalu. Ini doa ini luar biasa. Ini bukan sekedar doa khatmul Quran. Bahkan kalau kita tiap hari baca pun kita butuh untuk bacaan doa ini ya. Nah, ini doa yang perlu kita langgengkan ya. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami dengan Quran ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Jadikanlah Quran itu bagi saya sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, sebagai kasih sayang ya Allah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, ya Allah ingatkan kami kalau kami lupa. Wa'allimna minhu ma jahilna, dan ajari kami kalau kami tidak tahu tentang Quran itu ya Allah. Warzuqna tilawatahu, dan beri kami rizki. Rizkinya apa? Apakah uang? Tidak. Boleh kita minta uang? Boleh. Boleh kita minta dunia? Boleh. Fas'alullaha min fadlih. Mintalah pada Allah keutamaan dunia. Boleh. Tapi di sini kita diajari untuk berdoa. Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, beri kami rizki untuk selalu membacanya. Bahkan bukan hanya sekedar membacanya, ana al-laili wa atrafan nahar, di malam-malam hari maupun di siang-siang hari. Dan terakhir adalah waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin, jadikan dia pembela kami, bukan yang menyerang kami, bukan yang mempersulit kami, bukan yang menghukum kami, bukan yang kemudian merepoti kami di akhirat, tapi jadikan Quran ini ya Allah yang bela kami di hadapan-Mu ya Allah. Nah, ini Bapak sekalian dirahmati Allah, ini ulasan dari hasil interaksi pribadi. Saya bukan orang yang menekuni Quran. Ini sebagai proses alamnya saja. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pahala kita semuanya. Barakallahu fiikum. Tambahnya Pak Anwar belum. Oh iya, udah. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ismunanto. Satu pencerahan yang sangat bermanfaat bagi warga keluarga besar Yayasan Al-Islam tentang elemen penting interaksi Al-Quran
yang mestinya kita ketahui dan sangat sistematis, menurut saya sangat sistematis dan bisa dilakukan sedikit demi sedikit, insya Allah. Dan baru kali ini saya sendiri mengikuti pemikiran untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari hati kita siapkan, kemudian bagaimana cara berinteraksi melalui bunyi, kemudian juga ada cara melalui mengetahui kehidupan Rasulullah, dan juga kita mempelajari Al-Quran melalui artinya, serta yang terakhir kita implementasikan dalam fungsi kehidupan sehari-hari. Ini sangat terima kasih. Saya pribadi mengucapkan terima kasih Pak Ustadz Anton Ismunanto. Bapak Ibu sekalian, saya kenal baik dengan Pak Muhnan, karena Pak Muhnan punya adik namanya Pak Wagyo, gitu. Dan Batan. Pak Wagyo juga kerja di Batan. Pak Wagyo itu satu angkatan kuliah saya divisi KUGM. Nah, beliau di Batan Serpong sekarang. Ya. Jadi saya kenal baik. Kemudian Bu Anwar juga kenal dengan Bu Muhnan. Nah, kalau pas tadarus Al-Quran bulan Ramadan, nah, selalu berdampingan gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira sudah cukup untuk acara malam hari ini ditutup dengan sambutan dari Bapak Ketua Yayasan. Pada Pak Haji Abdul Ghafur, dipersilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya didengar, Pak? Suara saya? Sudah. Bisa jelas nih. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sungguh saya merasa bersyukur pada malam hari ini ketemuan keluarga besar kita, Mas Anton Ismunanto, yang tidak menduga bahwa apa yang disampaikan menyentuh saya secara pribadi. Bersyukur menyentuh saya untuk bisa lebih bersungguh-sungguh di usia saya sekarang ini untuk bisa memahami Al-Quran. Tadi banyak digambarkan bahwa Al-Quran itu terserah bagaimana kita memberikan penilaian. Kalau kita menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa, kita akan menjadi luar biasa, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang penting buat seseorang, seperti orang sejak kecil belajar Al-Quran, tapi kadang-kadang juga tidak bisa memaknai bagaimana cara untuk bisa merasuk ke dalam hati nurani kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Mas Anton Ismunanto sebagai santri, ya mau disebut ustadz, sebagai santri yang sekarang masih nyantri tapi luar biasa. Dan ini adalah pengajian yang kedua, merupakan tadabbur lah. Sepertinya seperti sampai Pak Anwar tadi, adalah menyentuh hati kita semuanya, walaupun masih terbatas yang mengikuti, tetapi saya yakin insya Allah dengan pengajian yang kedua ini sungguh kami beruntung, dan mudah-mudahan Mas Anton senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa barokah, dan apa yang dimiliki ilmunya tadi terus bisa disampaikan dan berkembang mendalam, mudah-mudahan menjadi ulama besar dari Indonesia. Allahumma amin. Terima kasih Mas Anton sekali lagi, dan terima kasih Pak Anwar yang telah memberikan arahan pada malam hari ini. Bila itu bagi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Haji Abdul Ghafur. Dan sekali lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah ketemu 2 minggu lagi. Tapi ada satu kata kunci tadi yang saya ingat dari Pak Ustadz Anton Ismunanto, bahwa kalau kita semakin dekat dengan Al-Quran, padahal Al-Quran itu sangat mulia, maka kita akan menjadi mulia. Nah itu, ya memang mestinya begitu ya. Nah, cuma sekarang bagaimana mendekatinya. Nah tadi resep
5 hal tadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hadir pada kesempatan ini ada 37 orang, dan file Bapak Ibu sekalian kalau menghendaki filenya tadi dari host sudah menyampaikan di dalam chat ada file yang bisa diunduh untuk bisa disebarluaskan sebagai ilmu yang bermanfaat, ya, untuk khususnya pahalanya akan sampai kepada Pak Ustadz Anton Ismunanto. Bapak Ibu sekalian, tepat pukul 21:24 yang disediakan oleh panitia sampai 21:30, tapi kita tutup dulu acara ini, nanti barangkali ada diskusi yang lain-lain. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khair pada Pak Ustadz Anton Ismunanto, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah kerso menghadiri acara pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja semuanya. Baik, untuk dokumentasi ini pertemuan yang kedua, semuanya mohon di on cam, kameranya di on cam dulu, biar supaya kita bisa mendokumentasi foto bersama. Ya. Bentar, biar on semua. Kalau satu kamera, satu laptop 2 orang, ya 2 orang aja. Terus 3 orang, ya 3 orang, jadi biar.